Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Nuraliza dengan NIM 4101420152. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan soal menggunakan metode simplex, dualitas, pemerosotan, dan sensitivitas. Dan di sini langsung saja saya mempunyai soal, ibu memproduksi 3 macam roti untuk dijual belikan. Setiap roti mengandung gula, tepung, dan air, yang masing-masing ukuran keseluruhan secara berurutan ialah 2.200 kg, 2.800 kg, dan 3.200 kg. Roti A mengandung gula, tepung, dan air secara berurutan 4, 8, 6 kg. Roti B mengandung gula, tepung, dan air secara berurutan 5, 7, dan 7 kg. Sedangkan roti C mengandung gula, tepung, dan air secara berurutan 3, 4, 5 kg. Harga roti A per biji Rp1.500, harga roti B per biji Rp1.400, dan harga roti C per biji Rp1.000. Selesaikanlah masalah tersebut jika pelanggan mengharapkan pengeluaran untuk pembelian roti semaksimal mungkin. Yang pertama itu kita cari, selesaikan program linear dengan metode simplex. Yang kedua, tentukan bentuk dual dan solusinya dari permasalahan tersebut. Yang ketiga, apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Jelaskan. Yang keempat, tentukan PO apabila pada setiap minimum ditambah dengan vanili sebanyak 3 kg untuk roti A, 5 kg untuk roti B, dan 4 kg untuk roti C. Sedangkan persediaan vanili pada setiap periode waktu sebanyak 2.200 kg. Baik, di sini saya akan menjelaskan menggunakan Excel. Baik, di sini saya sudah buatkan tabelnya, yaitu fungsi tujuannya didapatkan yaitu 1.500 X1 ditambah 1.400 X2 ditambah 1.000 X3. Fungsi kendalanya yaitu 4X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 kurang dari sama dengan 2.200. Dan 8X1 ditambah 7X2 ditambah 4X3 kurang dari 2.800. Dan 6X1 ditambah 7X2 ditambah 5X3 kurang dari sama dengan 3.200. Itu didapati dari tabel sebagai berikut. Dan bentuk bakunya yaitu 4X1 ditambah 5X2 ditambah 3X3 ditambah S1 kurang dari sama dengan 2.200. Dan 8X1 ditambah 7X2 ditambah 4X3 tambah S2 sama dengan 2.800. Dan 6X1 ditambah 7X2 ditambah 5X3 ditambah S3 kurang dari sama dengan 3.200. Fungsi tujuannya yaitu untuk memaksimumkan, yaitu sama dengan Z-max. Dan sama dengan 1.500 X1 ditambah 1.400 X2 ditambah 1.000 X3 ditambah 0 dikali S1 ditambah 0 dikali S2 ditambah 0 dikali S3. Lalu kita akan buat tabel awalnya. Tabel awal di sini ZJ, ini PB, ini X1, X2, X3, S1, S2, S3,
lalu NB dan indeks. Lalu kita masukkan yang pertama itu 4, 5, 3, 1, 0, 0. NB-nya 2200. Lalu ini 8, 7, 4, 0, 1, 0, 2800. Lalu yang ketiga itu 6, 7, 5, 0, 0, F3-nya 1, dan 3200. Di sini VB-nya itu kita isi S1, S2, S3, ZJ, lalu kita isi ZJ-nya 1500, yaitu fungsi tujuannya 1400 dan 1000. Lalu ini 0, 0, 0. Di sini kita tuliskan 0, 0, 0. Lalu ditulis CJ min ZJ. Maaf, CJ-nya dulu. CJ-nya itu kita cari dengan ini ditambah 0, maaf, dikali 0, ditambah ini dikali 0, ditambah ini, lalu dikali yang ini. Sama dengan 0, lalu kita tarik ke kanan. Ini. Nah, maaf. Maaf, ini ada kesalahan. CJ-nya itu 4 dikali 0, ditambah 8 dikali 0, ditambah 6 dikali 0. Lalu hasilnya itu 0. Yang lainnya juga begitu. Lalu di sini CJ dikurang ZJ.
sama dengan ini dikurang ini. Ternyata di sini itu hasilnya negatif semua, maka kita memerlukan iterasi-iterasi. Lalu kita tulis iterasi yang pertama. Maka ini belum optimal. Lalu kita menentukan nilai yang paling kecil dari yang didapatkan, yaitu ini. Lalu yang di sini kita warnai dulu. Lalu kita mencari indeks dengan yaitu NB dibagi dengan ini, kolom kuncinya. Kita enter, lalu kita tarik ke bawah. Ini kita ganti jadi pecahan. Udah. Di sini nilai yang paling kecil itu 350, maka dia akan menjadi baris kunci. Maka di sini karena belum optimal, maka kita melakukan iterasi yang pertama. Lalu ini di copy. Di sini kita tulis X1, di sini S1, lalu ini S3. Untuk mencari X1 kita dahulukan terlebih dahulu, yaitu ini dibagi dengan 8 ini. Sama dengan 1. Lalu kita tarik. Baik, saya akan melanjutkan. S1-nya didapati dari
ini, lalu C24 dikurang 4 dikali ini. Lalu ditarik, dan ini juga sama. Jadi didapati hasil 0, lalu ditarik. Lalu ZJ-nya kita copy paste aja karena sama. Di sini ZJ-nya S1, di sini 0, lalu X1-nya 1500, lalu di sini 0. Lalu kita cari CJ. Di sini kita cari dikali 0, ditambah ini dikali 1500, lalu ditambah ini dikali 0. Sama dengan 1500. Lalu kita cari CJ dikurangi ZJ. Hasilnya itu ini dikurang ternyata di sini masih ada yang negatif. Lalu kita cari yang terkecil, yaitu negatif 250 di antara yang lain. Lalu di sini kita warnai. Lalu kita mencari indeksnya lagi karena belum optimal. Sama dengan ini dibagi dengan ini. Lalu ditarik ke bawah. Lalu di antara 800, 700, dan 550 itu yang paling kecil itu 550, maka ini akan menjadi baris kunci. Lalu kita warnai. Lalu kita melakukan iterasi yang kedua. Ini kita copy paste dulu.
Di sini S1, X1, lalu X3. Di sini S1-nya itu 0, ini 1.500, lalu X3-nya 1.000. Lanjut, kita isikan X3 dulu, terlebih dahulu, yaitu ini, dibagi dengan ini, sama dengan 0. Sama dengan 0. Lalu kita tarik. Lalu untuk X1, caranya sama seperti yang tadi, yaitu ini dikurang ini, dikali dengan ini. Lalu kita tarik. Lalu yang ini juga sama, yang untuk S1 sama dengan 0 dikurang lalu dikali dengan 0. Oke, sudah ketemu. Lalu ZG-nya kita copy paste saja karena sama. Lalu kita mencari CJ-nya, yaitu sama dengan ini dikali 0 ditambah ini dikali 1.500, lalu ditambah ini dikali 1.000. Lalu kita tarik. Lalu kita cari CJ min ZJ. Yaitu ini CJ dikurang ZJ.
Lalu kita tarik. Oke, ternyata dari hasil CJ min ZJ tidak ada hasil yang negatif. Maka ini sudah termasuk optimal. Maka di sini kita peroleh Z max-nya yaitu sama dengan 662.500 dengan 662.500 dengan X1 sama dengan 75, X2-nya sama dengan 0, dan X3-nya sama dengan 550. Maka ini sudah selesai menggunakan metode simplex. Lalu kita masuk ke pembahasan di poin B, yaitu tentukan bentuk dual dan solusinya dari permasalahan tersebut. Kita copy paste yang di atas, karena sudah ditulis tadi. Lalu ini Z sama dengan di sini kita itu untuk memaksimumkan. Karena di sini mau membentuk bentuk dualnya, kita ditulis sini bentuk dualnya. Lalu di sini meminimumkan. Lalu di sini untuk fungsi tujuannya yaitu yang menjadi ruas kanan di fungsi kendala itu menjadi fungsi tujuannya. Untuk variabelnya yang di sini itu X2, X2, X3, maka dibentuk dualnya kita misalkan variabelnya menjadi X, Y, dan Z. Maka di sini untuk fungsi tujuannya itu 2200 X ditambah 2800 Y, lalu ditambah 3200 Z. Kemudian untuk kendalanya sendiri itu kendala yang menjadi fungsi tujuan di sini itu menjadi ruas kanan bentuk dualnya, yaitu karena di sini 4X1, 8X1, dan 6X1 itu kan satu variabel. Lalu di sini akan menjadi satu kendala. Di sini lalu 4X ditambah 8Y ditambah 6Z. Karena di sini meminimumkan, maka di sini lebih dari sama dengan.
Lalu di sini diberi simbol lebih dari sama dengan. Lalu kita beri simbol lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan 1.500. Lalu 5x ditambah 7y ditambah 7z. Lebih dari sama dengan 1.400. Lalu 3x ditambah 4y ditambah 5z lebih dari sama dengan 1.000. Maaf, di sini 1.000. Lalu kita mencari bentuk dualnya. Untuk baku. Lalu Z min sama dengan negatif Y max. Lalu Y max-nya itu sama dengan negatif 2.200 X dikurangi 2.800 Y lalu dikurangi 3.200 Z dikurangi 0 dikali S1 dikurangi 0 dikali S2 dikurangi 0 dikali S3. Nanti lalu dikurangi M dikali A1 dikurangi M dikali A2 dikurangi M dikali A3. Lalu untuk kendalanya ini kita copy. Lalu dikurangi S1 dikurangi X1 ditambah A1 di sini sama dengan 1.500. Lalu untuk yang kedua itu sama. Lalu dikurangi S2 ditambah A2 sama dengan 1.400. Lalu yang ini juga sama, yang ketiga.
dikurangi S3, lalu ditambah A3 sama dengan 1000. Maka di sini sudah ada bentuk bakunya, maka kita tinggal membuat bentuk tabel. Ini hampir sama dengan membuat dengan metode simplex. Bedanya ini dualitas. Lalu kita lanjutkan di bagian C. Apakah permasalahan tersebut termasuk pada kasus kemerosotan? Jelaskan. Dalam penyelesaian masalah program linear, kadang-kadang terjadi beberapa hal yang menyebalkan. Misalnya ketika pada masalah maksimasi, perbaikan yang dilakukan ternyata tidak menyebabkan peningkatan nilai fungsi tujuan, atau bahkan dengan perbaikan yang berulang-ulang justru menyebabkan program kembali ke program awal. Karena di sini itu mengalami beberapa peningkatan, yaitu dari 0 ke 525.000, lalu ke 662.500, maka di sini terjadi peningkatan, maka tidak terjadi pemerosotan. Karena ini fungsi tujuannya cenderung meningkat, maka tidak mengalami pemerosotan. Lalu kita bahas bagian D. Bagian D yaitu tentukan PO apabila pada setiap minimum ditambah dengan vanili sebanyak 3 kg untuk WA, 5 kg untuk WB, dan 4 kg untuk WC. Sedangkan persediaan vanili pada setiap periode waktu sebanyak 2.200 kg. Di sini kita copy paste dulu. Lalu kita tulis ulang saja. Di sini kita tulis ZG, WB, lalu X1, X2, X3,
S1, S2, S3, lalu NB, dan indeks. Baik, di sini untuk sensitivitas, di sini saya sudah menambahkan S4 sesuai dengan petunjuk soal yang diberikan tadi. Di sini kita tidak melakukan iterasi, tetapi yaitu menggunakan OBE agar lebih mudah. Yang diperhatikan yaitu matriks-matriks di sini itu untuk membuat maksudnya yang di sini itu bisa membuat matriks identitas kan. Di sini S1 sudah membentuk matriks identitas. Kita warnain dulu. Lalu di sini X1 belum, karena di sini masih ada 3, karena di sini, maka di sini belum memenuhi. Lalu di sini X3, di sini ada 4-nya, maka belum memenuhi juga. Lalu S4 di sini sudah memenuhi. Maka yang harus kita lakukan yaitu mengenolkan 3 dan 4 ini, yaitu di baris S4 ini, agar membentuk matriks identitas. Maka kita harus melakukan OBE. Lalu ini kita copy dulu. Misalnya kita mau mengenolkan yang 3 ini dulu. Maka OBE pada misalkan ini yang S1 ini barisnya R1, lalu X1 ini R2, X3 ini R3, dan S4 ini R4 barisnya. Maka kita OBE pada R4. Yakni R4 dikurangi 3 kali R2. Jadi ini nanti jadinya sama dengan 3 ini dikurangi 3 dikali R2. R2 berarti sama dengan 0. Lalu kita tarik. Biar enak kita ubah ke pecahan saja. Karena ini sudah 0 yang X1, yang belum 0 itu di X3 ini. Baik, kita warnai lagi karena ini sudah membentuk matriks identitas, kita warnai lagi. S1 juga sudah.
kita warnai dulu. Lalu X3 ini belum, lalu S4 juga sudah. Berarti tinggal X3 yang belum. Di sini 4, di sini 1. Maka di sini OBE pada R4 yakni R4 dikurangi 4 dikali R3. Lalu kita copy dulu. Lalu di sini ini 0, mohon maaf. Di sini 1975. Mohon maaf ada kesalahan. Baik, di sini maaf, kita isi dulu sama dengan dikurangi 4 dikali R3 sama dengan 0. Nah, kita tarik. Oke. Kita perhatikan dulu. Di sini variabel-variabelnya membentuk matriks identitas, yaitu S1, X1, X3, dan S4. Maka kita di sini bisa mencari S1, lalu di sini ada X1, ada X3, S4. Lalu kita tandai, warnai terlebih dahulu. Karena di sini CJ min ZJ-nya sudah maksimum, maka ini sudah optimal. Maka di sini diperoleh ternyata nilai fungsi tujuannya masih sama, yaitu Z max-nya yaitu Z max sama dengan 662.500. Dengan X1 sama dengan 75, kemudian X2-nya sama dengan 0,
dan X3-nya sama dengan 550. Jadi bisa terjawab ya untuk penambahan kendala baru menggunakan sistem OBE. Ini sudah dipelajari pada aljabar matriks mengenai OBE ini. Dan untuk yang bentuk dualnya itu teman-teman bisa mencari sendiri menggunakan tabel yang sudah dijelaskan di metode simplex itu hampir sama. Jadi di sini saya cuma menjelaskan mengganti dari bentuk primal ke bentuk dualnya. Tapi untuk solusi akhirnya itu sama dengan menggunakan metode simplex tadi. Jadi cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan banyak kurangnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.